Bagaimanakah kita menunggu? Apakah yang sedang kita tunggu? Umat-umat Tuhan, kita sedang menunggu. Pelajaran Sabat ini akan menceritakan kembali bagaimana kita akan melihat, akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pelajaran sekolah Sabat ini kita akan mempelajari satu materi yang berjudul bagaimanakah kita menunggu. Tetapi sebelum kita melanjutkan rangkuman sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami ingin kembali mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terutama dikirimkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan arti firman yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada triwulan ini adalah pelajaran yang terakhir dengan judul bagaimanakah kita menunggu. Kita sudah mempelajari beberapa pekan yang lalu mengenai metode Tuhan Yesus dalam menginjil, BBM3. Tentu saja saudara-saudara sudah ingat. Dan Sabat yang lalu kita belajar bahwa penginjilan juga diperlukan bukan hanya di desa, tetapi di dalam kota itu sendiri juga diperlukan. Sabat ini kita akan mempelajari dengan judul bagaimanakah kita menunggu. Terus terang saja, bagi umat-umat Advent, tentu judul daripada pelajaran sekolah Sabat kita ini bagaimanakah kita menunggu sudah tidak asing dalam pikiran kita. Kita sudah tahu bahwa kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi bagi orang-orang yang lain, mungkin mereka akan bertanya-tanya, kita ini sedang menunggu apa sih? Ataupun pertanyaan, di mana sih ayat yang menunjukkan bahwa kita harus menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ataupun akan bertanya, di mana Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus akan datang? Tentu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga muncul kepada orang-orang muda yang ada di jemaat kita. Mungkin sudah lupa ataupun mungkin sudah tahu tetapi menjadi biasa. Ini yang sangat saya khawatirkan sendiri sebagai pendeta jemaat. Jikalau kita umat-umat Tuhan sudah tahu tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, sudah tahu bahwa Yesus akan datang, tetapi kita merasa itu biasa, masih lama, tenang saja. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga puji Tuhan, Sabat ini pelajarannya jelas. Bagaimana kita menunggu adalah menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita langsung melihat ayat yang digunakan oleh pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini diambil dari Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan dilanjutkan dengan Matius pasal 25. Saya ingin memulaikan dengan satu ayat dalam Matius 24 ayat 3. Setelah murid-murid Yesus melihat kota Yerusalem yang begitu indah, lalu Yesus menceritakan bagaimana Yerusalem ini kelak. Lalu timbullah pertanyaan dalam ayat 3. Slide menunjukkan pertanyaan itu seperti demikian. Murid-murid Yesus bertanya, katakanlah kepada kami, apa itu yang mereka ingin ketahui dari Yesus? Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan promosi, tetapi supaya pelajaran sekolah Sabat ini bukan melengkapi juga, bukan, tetapi untuk perbandingan, saudara bisa mengklik website gereja kami www.gerejaadventdhi.org. Di situ saudara bisa lihat ada khotbah audio yang dengan judul Satu Pemikiran untuk Akhir Zaman, beribu-ribu pemikiran untuk zaman ini. Saudara juga bisa mendengarkan audio khotbah itu karena saya pribadi sedang membahas khotbah berseri di Jemaat DHI ini
untuk membahas mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan saudara dapat menikmatinya dan juga mengecek di website gereja kami. Kita lanjut. Saya hanya mengambil dari Matius 24 karena sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Matius pasal 24 minimal ayat 3 sampai 14 minimal ada 7 hal yang akan menandai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa yang akan mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah itu? Ini disebutkan oleh Yesus secara langsung. Saya mencoba merangkumkannya supaya kita lebih mudah mencerna pelajaran sekolah sahabat-sahabat ini. Tetapi saudara-saudara nanti boleh baca sendiri. Saya hanya mengambil dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Setelah murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana tanda kedatangan Tuhan kedua kali? Dan bagaimana kesudahan dunia ini? Yesus menjawab. Pertama, slide menunjukkan akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu, penyesat, ya, akan muncul. Yang kedua, akan muncul kabar deru perang, perang di mana-mana. Yang ketiga, kelaparan di berbagai tempat. Yang keempat, gempa bumi atau saya tambahkan bencana alam di berbagai tempat. Yang kelima, dibencinya umat-umat Tuhan. Yang keenam, kedurhakaan semakin meningkat sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Merosotnya moralitas manusia. Yang ketujuh adalah Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Coba saudara perhatikan di slide ini. Dari 7 tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, hanya ada 1 tanda positif. Yang lainnya semuanya negatif dan mengerikan. Sebut saja nabi palsu, Mesias palsu. Kita ngeri kan? Apalagi kalau Mesiasnya atau nabi palsunya datang dengan menggunakan tanda-tanda mujizat. Maka akan banyak orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan yang juga kalau boleh bisa disesatkan. Negatif. Kabar deru perang, siapa tidak takut mendengarkan perang? Kita takut. Yang ketiga, kelaparan, gempa bumi, dan dibencinya umat-umat Tuhan. Saya ingin coba sedikit menggambarkan dibencinya umat-umat Tuhan. Padahal saudara-saudara, kalau kita pelajari metode Yesus, BBM3, maunya kita ini dipercaya sama orang. Maunya orang-orang itu senang dengan kehadiran kita. Tapi toh pada akhirnya dituliskan, kalau saudara baca baik-baik, semua bangsa akan membenci umat-umat Allah. Membenci orang yang menggunakan nama Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Waktu saya sekolah di SLA Purwodadi, saya bukan termasuk anak yang nakal, tapi bukan juga termasuk anak yang baik. Tetapi terus terang ini bukan sombong, bukan. Tapi terus terang nilai-nilai saya pun di Selapur tidak jelek-jelek amat. Ya bisa dibilang termasuk student yang cukup pintar lah, cukup pintar. Satu ketika saya pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu kalau di Selapur kita sering bilang SP, suka pengaduan. Kesalahan itu dilaporkan kepada guru saya. Apa yang terjadi? Saya benci orang ini. Saya marah orang ini. Lalu saya lihat kehidupan orang ini waktu di Selapur dulu, kehidupannya alim. Saya bilang, sok suci lu. Ya, kehidupannya baik dan dia monitor waktu itu. Kehidupannya baik, saya bilang, sok-sokan cari perhatian lu. Tidak pernah melakukan kesalahan, tidak mau bergaul dengan, ya karena saya agak tidak nakal tapi tidak baik juga. Jadi saya juga sering berteman dengan teman-teman yang badung. Sering kalau dia tidak mau berteman kita bilang, nggak gaul lu. Ini saudara-saudara ini. Dan ini akan terjadi lagi. Ketika umat-umat Tuhan berbuat baik, umat-umat Tuhan berbuat benar, umat-umat Tuhan tidak mau bergaul dengan dosa, orang akan bilang, nggak gaul dia ini. Orang akan membenci kita, mereka akan bilang, sok-sokan lu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur punya pengalaman ini. Jadi saya belajar. Ternyata memang ada orang-orang yang harus hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketujuh,
Saya ingin langsung yang ketujuh karena ini pelajaran sekolah sahabat kita. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Tanda yang ketujuh ini adalah tanda yang paling positif, di mana Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Tentu ini positif bagi siapa pertanyaannya? Ini adalah positif bagi umat-umat Tuhan. Tetapi efeknya adalah Matius 24 ayat 9 mengatakan, mereka yang menggunakan nama Tuhan akan dibenci oleh semua bangsa. Saudara nanti perhatikan baik-baik Matius 24 ayat 3 sampai 14. Itu dimulaikan dengan gempa bumi. Ada Mesias palsu, deru perang, kelaparan, gempa bumi. Tetapi coba perhatikan. Disebutkan pertama kali bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi di ayat 9 disebutkan, maka semua bangsa akan membenci orang-orang yang menggunakan namaku. Membencinya karena apa? Karena ayat 14. Karena Injil disebarkan ke seluruh dunia. Karena terjadi reformasi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau sekarang memang Injil sudah tersebar memang. Tetapi kenapa umat-umat Tuhan tidak dibenci? Kenapa? Karena mungkin sebagian besar kita yang ada di dalam gereja belum mereformasi. Sehingga orang bilang, cuman ngomong doang firmanmu itu. Injilnya hanya di mulut. Tapi tidak ada pertobatan. Masih ingat pelajaran kemarin? Tuhan sendiri yang menahan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja ini. Kenapa? Karena masih banyak umat-umat Tuhan yang belum bertobat. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, di dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak hanya diam saja, kita tidak hanya duduk, tetapi kita akan mengabarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita mereformasi diri kita. Ada kebangunan di dalam hati kita, ada kebangunan di dalam perbuatan kita. Saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita sangat-sangat seimbang. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 36 sampai Matius 25 ayat 46. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saudara perhatikan perikop-perikop itu. Perikop itu bercerita bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sebagai hamba yang setia pada tugasnya. Ya, ada perumpamaan hamba yang setia kepada tugasnya. Lalu ada perumpamaan mengenai 10 anak darah, di mana 5 yang bijaksana membawa minyak cadangan. Saudara kalau baca ini 10 anak darah luar biasa ini firmannya. Saya ambil waktu sedikit 10 anak darah walaupun tidak dijelaskan di sekolah sahabat kita. 10 anak darah, coba saudara baca baik-baik. 10 anak darah ini siapa yang tertidur? 2 kelompok, dua-duanya tertidur. Baik yang bijaksana, baik yang bodoh, dua-dua tertidur. Kelompoknya 10-10-nya tertidur. Yang membedakan hanya satu. Yang bijaksana membawa minyak cadangan. Minyak cadangan. Yang bijaksana berjaga-jaga. Walaupun tertidur, tetapi berjaga-jaga. Minyak cadangan, minyak adalah Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ. Itu juga menceritakan bagaimana penghakiman. Semua ini dilakukan karena kita harus ada kebangunan, ada pertobatan. Di slide menunjukkan bahwa pertobatan itu sendiri memiliki 2 arti, yaitu kebangunan. Apa artinya kebangunan? Kebangunan adalah hidup kembali, diperbaharui, dipulihkan. Sedangkan pembaharuan, slide menunjukkan adanya pembaharuan berarti dibentuk kembali, diperbaharui menjadi ciptaan baru. Sesuai 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagaimana cara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Pak Pendeta? Sekolah sahabat kita menekankan, kita tekankan di kelas-kelas kita. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan kita duduk manis. Kita mengabarkan firman Tuhan.
Tetapi yang lebih penting lagi, terjadi reformasi, kebangunan, pertobatan di dalam hati anggota-anggota, di dalam hati saya sebagai seorang pendeta. Pertobatan. Sehingga akan orang melihat, wah ini orang benar. Saudara, selama ini kita melihat orang benar sepertinya disukai. Tidak selamanya. Matius 24 kita baca, umat-umat Tuhan yang menggunakan namaku akan dibenci oleh semua orang. Saya sudah pernah merasakannya. Saya melihat orang yang baik di asrama, saya benci. Saya melihat dia suka mengadu anak-anak yang nakal ke guru-guru, saya marah. Saya melihat dia gak mau bergaul dengan kami yang kita anggap gaul waktu itu, saya katakan, kuper dia itu, kurang pergaulan. Ya, tapi untung saya diingatkan. Menjadi pengalaman pribadi bagi saya, sehingga boleh mengerti Matius 24 ini. Yang berikutnya saudara-saudara, Wahyu 14 ayat 12 memberikan sempurna pelajaran sekolah sahabat ini. Kenapa saya bilang sempurna? Saudara lihat di slide Wahyu 14 ayat 12. Dituliskan demikian. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Bagi saya pribadi, ketekunan orang-orang kudus ini adalah apa? Ketekunan di dalam mewartakan firman Tuhan. Ketekunan di dalam menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang berikut, slide ditunjukkan. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa ini? Kita sudah tahu. Wahyu menuliskan ciri gereja yang benar, ciri umat sisa. Wahyu 12 ayat 17. Naga itu marah kepada perempuan yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Wahyu 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Umat-umat Advent mempercayai bahwa roh nubuat adalah tulisan yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi umat-umat Tuhan gereja Masyiatun hari ke-7, kita ada di dalam gereja ini bukanlah karena kebetulan. Kita bersyukur sudah ada di dalam gereja ini. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Marilah kita sungguh-sungguh mereformasi kehidupan kita, sehingga Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa ke dalam gereja-gereja kita. Kalau kita melihat pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah kita lihat sahabat ini, bagaimana metode yang Tuhan jalankan, bagaimana umat-umat Tuhan dipanggil untuk dapat melayani. Kita harus melayani. Kenapa? Kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita buahkan melalui penurutan akan hukum Allah dan melalui adanya reformasi dalam kehidupan kita. Pertobatan, berjaga-jaga. Sehingga sekolah sahabat kita menyimpulkan dengan tepat. Sehingga kita akan memasuki kota Yerusalem yang baru. Kota yang Tuhan sudah katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku akan pergi menyiapkan tempat bagi kita. Setelah itu aku akan kembali untuk menjemput kita yang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali dengan aktif. Aktifnya apa? Dengan melayani, dengan berjaga-jaga, dengan menuruti 10 hukum Allah, menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki iman kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini mengingatkan kita bahwa Yerusalem baru itu adalah nyata. Yerusalem baru itu adalah hal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita dan akan diberikan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu nyata. Walaupun pada waktu Yesus akan datang pada kali yang pertama, kita baca tulisan Alkitab, orang santai. Datang ya. Bahkan orang-orang Majus yang lebih tahu, wah ini tanda bintang ini Yesus, ada Mesias. Tanya ke Herodes, nggak tahu apa-apa Herodes. Panggil kepada ahli-ahli Taurat, baru, oh iya memang ada nubuatannya. Terkaget-kaget. Waktu Yesus datang, hanya sebagian kecil yang percaya bahwa dia Mesias. Dan ini akan berulang saudara-saudara. Akan berulang. Tetapi saya berdoa, kita berdoa.
Pelajaran sekolah sahabat kita ini memanggil kita semua umat-umat Tuhan. Marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Terjadi reformasi dalam kehidupan kita. Kita melayani Allah, melayani sesama manusia dengan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita akan tiba ke Yerusalem baru, bukan di Babel, yang adalah lambang percabulan, yang adalah lambang daripada kediaman setan, sarang segala kejahatan. Tetapi kita akan masuk ke Yerusalem, di mana tidak ada ratap tangis, kesedihan, duka cita. Kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan mengingatkan kami pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan, kami yang ada di dalam gereja terlebih dahulu, biarlah kami mereformasi diri kami. Biarlah kami sungguh-sungguh bertobat. Biarlah kami sungguh-sungguh menyelidiki hati kami ya Bapa. Jikalau kami belum sempurna, sempurnakanlah kami Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus kepada kami supaya mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, mari bagikan, kabarkan pekabaran ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.